Hai guys, jumpa lagi dengan saya. Masih tetap di Arif Cempur Channel. Oke guys, kali ini saya akan mereview lagi Ninja 50cc ya guys. Oke lah, seperti janji saya yang sebelumnya, saya akan mereview Ninja 50cc ini. Cara membeli Ninja 50cc ini supaya kalian nggak kecewa di tahun 2020 ini. Apa saja yang harus diperhatikan? Oke guys, langsung saja kita ke videonya. Oke, pertama guys, belum kalian nengok dari mesin, kalian tengok dulu luarnya dari cat. Kalian tengok dari catnya ya. Pertama dari cat, ini masih ori kah atau udah dicat ulang? Kalian pasti tahu lah itu ya. Kalau ini guys, saya dapat Ninja ini masih ori nih catnya, masih ori ya. Nah, kalian bisa bedakan kalau masih ori itu dari cat yang satunya ke cat yang lain itu udah pudar atau belum. Nah, di situ guys. Jadi kayak gini, ini masih ori dia catnya. Cat kok ini biasalah guys, namanya juga kena panas, nggak terik matahari, makanya dia agak pudar ini. Nggak pudar, di sini pun agak pudar karena kena terik matahari, karena di standar samping waktu di parkiran. Oke, bisa kalian perhatikan ini sebenarnya yang masih mulus. Bedakan guys sama yang di sebelah tadi. Tuh guys, kalian tengok dari, kalau lecet-lecet sedikit ini biasa guys. Dari, oh iya guys, saya belum kasih tahu, ini motor saya di 150cc Warrior ini tahun 2011. Pasti banyak heran kok 2011 masih mulus. Tengok tuh, catnya masih ori semua. Nah, kita tengok lagi guys, yang kedua kita perhatikan. Oh ya, biasanya kita perhatikan kunci ya. Kuncinya bisa kita dapat dua karena ya kita motor second ya. Jadi sini cuma satu guys. Nah, namanya juga tahun 2011. Oke, yang kedua kita perhatikan dari kelengkapannya guys. Kalau saya sih yang saya perhatikan pertama dari hal-hal atau aksesorisnya masih lengkap atau tidak, itu sebenarnya tidak masalah guys. Yang paling jadi masalah ketika kita beli motor, kita tengok guys, ini sok nih. Nah, di sini kalian bisa tengok, dia tidak ada bocor sama sekali atau keluar oli guys. Di sini juga guys, nah tak ada kan? Nah itu guys, perhatikan yang pertama, karena kalau udah bocor sok ini kalian tahu harganya pun juga sangat bikin pening kepala. Nah ini itu guys, kita tengok dari bannya. Kalau ban sih nggak masalah ya, tapi juga masalah juga sih kalau emang parah-parah kali. Nah, kan cari yang kayak gini guys, ini masih tebal dia. Oke, kita tengok di belakang dari mesinnya. Mesin masih oke lah. Dari bawah sini tidak ada oli yang menetes. Tuh guys, ada oli yang menetes. Nah, ini kalian perhatikan juga nih, baut-bautnya di mesin nih udah pernah bongkar belum? Kalau ini sih saya yakin guys belum pernah dibongkar. Tengok nih ya. Lagi guys, perusahaan dengan oli itu paling sebal kali guys. Kalian tengok itu di soknya ada juga guys. Biasanya itu orang yang nggak itu kurang merawat motor, oli ini di sok ini udah bocor guys. Tahu sendiri lah kalau udah bocor itu pasti tunggangannya pun beda, apalagi kalau udah jalannya nggak rata. Tuh guys, ini perhatikan dari baut-bautnya ini masih belum ada bongkaran. Di sini kalian perhatikan semua kap-kapnya apakah masih, udah pernah jatuh atau belum. Di sini kan nampak nanti guys, kalau udah pernah jatuh ini pasti renggang. Udah pasti itu renggang sini. Kalau namanya di sini pasti renggang dia. Nah, kalau ini insya Allah belum pernah jatuh guys.
kalian perhatikan juga lampu. Kalau lampu ini guys, tahun 2011 ini. Nah, di sini biasanya ada ini guys, yang ori. Nah, di sini ada tulisannya motorcycle bukan, yang bawahnya guys. Itu ada tulisannya Rider. Lampu kalian perhatikan juga. Nah, itu sih sebagian kecil yang harus diperhatikan. Speedometer. Dan perhatikan juga speedometer. Perhatikan juga speedometernya. Apakah hidup ini RPM? Ini kilometer ya guys. Nah, kalau ini untuk minyak. Nah, ya. Minyak. Jangan sampai kehabisan guys. Motor besar ini berat guys motornya. Oh iya, jangan sampai kelistrikannya bermasalah. Oke. Udah tahu kan guys. Nah, ini bisa tengok nih, menurut kalian masih recommended nggak di 2020 ini? Tengok bannya masih tebal. Nah, ini kebetulan motor ini guys sama yang punya emang udah diganti knalpot racing. Ya tahu sendiri lah kalau motor kayak gini, kalau knalpotnya nggak racing kurang gereng katanya kan, kurang gendang, performanya pun kurang. Tapi kalau ada yang syukur-syukur kalau ada yang orinya sih tuh. Oke, mungkin yang dari luar itu aja sih guys. Nah, yang kedua ini kita perhatikan listrik. Kita hidupkan mesin. Kalau udah kayak gitu kita hidupkan mesinnya. Nah, kita hidupkan mesinnya, kita dengerin suara mesinnya. Ini termasuk halus sih guys menurut saya. Nah, ya. Oke guys, lampu-lampu kita perhatikan juga. Lampu. Nah, lampu guys. Tuh lampu. Ini lampu depan. Nah, lampu malam tuh. Dan lampu ini harganya pun enggak murah guys, mahal juga. Kalau diperhatikan kelistrikannya, klakson. Nah, kalau ini klaksonnya agak kurang guys, mungkin klaksonnya rusak. Kalau emang di akinya sih masih bagus. Jangan sampai kalian beli motor Ninja ini akinya soak, karena akinya pun lumayan juga, bisa sampai 600.000 guys. 600.000 tuh guys. Ini Ninja 250cc Warrior tahun 2011 kayak gini. Nah, bentuknya guys. Oh iya, kalian belum tahu ya, mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum ya. Ninja 250cc ini guys, pertama dibuat kalau nggak salah ini ya, menurut berita yang saya baca, tahun 2008 sampai 2012. Jadi kalau kalian mau beli 2011 itu udah paling tua lah guys. Kalau 2008 itu pasti udah harus ganti rantai keteng, nanti ganti kampas kopling gitu. Oke guys, mungkin bisa saya lanjut untuk video berikutnya. Apa saja yang perlu kita perhatikan untuk sebelum kita beli motor Ninja 250cc, supaya kita bisa memilih motor murah dengan kualitas yang oke. Jadi gitu aja guys, mungkin tunggu video-video saya berikutnya. Oke, cukup sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cak Arif Tempur. Tetap semangat, tetap jaga diri, kondisi kesehatan di tengah wabah yang saat ini sedang merajalela ini guys, di tengah-tengah COVID ini. Semoga wabah ini cepat berakhir. Mari kita berdoa sama-sama dan selalu menjaga kesehatan, terutama keluarga kalian guys. Oke, jangan lupa like,
komen, dan subscribe. Oh iya, tulis juga komentar kalian, apakah motor ini di tahun 2020 ini masih recommended atau enggak. Kalian jawab di kolom komentar. Oke guys, see you next time and bye bye.